Pasti. Saya sebenarnya agak geram Bung Kameramen dengan berita ini. Yang pertama, kepada seluruh masyarakat, ini sebuah ketidakadilan kepada kelompok mayoritas. Bahwa ini adalah sebuah komando Laskar Kristus, komando Katolik untuk memenangkan kepentingan jaringan mereka. Ya, apalagi pilkada kita 515 titik, 515 pilkada serentak. Dan penampakan acara kedatangan tanggal 3 sampai tanggal 5 ini menurut saya sangat keterlaluan. Dan terus terang, ini adalah ekspresi bahwa ada sesuatu yang telah melemah dalam hati kaum muslimin. Sekali lagi, untuk paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal, itu harus diblok. Dan yang paling bagus sebetulnya paus itu diminta atau segera dideportasi. Anda ini menteri agamanya umat Islam atau menteri agamanya faksi Vatikan. Mestinya mereka yang menyesuaikan dengan kita yang 90% muslim. Kok datang ke rumah orang tuan rumah yang diatur-atur. Baik sahabat sekalian, baru-baru ini Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia, tentunya membawa sukacita bagi umat Katolik. Begitu banyaknya puluhan bahkan hampir ratusan ribu orang berjubel di Gelora Bung Karno untuk mengikuti misa yang dipimpin langsung oleh Paus Fransiskus. Namun kehadiran beliau di Indonesia tidak 100% mendapatkan respon positif dari rakyat Indonesia sendiri. Ada sekelompok orang yang mungkin melihat atau memandang kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia dengan tujuan yang kurang baik di balik kunjungan kenegaraan tersebut. Sekelompok itu misalnya ada Ustadz Alfian Tanjung dan juga beberapa kelompok yang mencoba untuk melakukan demonstrasi hanya dikarenakan pihak Kementerian Kominfo itu menyampaikan bahwa ketika misa sedang berlangsung, maka azan di setiap televisi itu ditiadakan tetapi diganti dengan running text. Hal ini menyulut emosi dari Alfian Tanjung yang juga adalah mantan ketua HTI, mengungkapkan bahwa ternyata kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia itu disinyalir atau diduga adalah proses atau upaya untuk kristenisasi di Indonesia. Hal ini memang tidak terbukti omongan dari Alfian Tanjung, tapi setidaknya sangat melukai hati umat Katolik. Dan ternyata tidak hanya umat Katolik yang merasa tersakiti dengan ucapan dari Ustadz Alfian Tanjung ini, tetapi justru dari kaum muslim pun ada yang tidak menyukai atau tidak sependapat dengan ucapan yang disampaikan oleh Ustadz Alfian Tanjung. Dan tak tanggung-tanggung, Ustadz Alfian Tanjung ini pun menginginkan agar Paus Fransiskus segera dideportasi. Ketika beliau masih ada di Indonesia, beliau atau Ustadz Alfian Tanjung ini meminta agar Paus Fransiskus segera dideportasi dari Indonesia ke negaranya. Dikarenakan atau menurutnya bahwa kunjungan Paus ini ada udang di balik batu, ada maksud yang terselip di balik kunjungan ini. Dan katanya ini meresahkan warga yang katanya mayoritas umat Islam di Indonesia ini. Tapi apakah benar seluruh umat Islam menolak kunjungan Paus ini? Saya rasa tidak. Dan untuk itu dalam video ini kita akan menyaksikan beberapa statement yang menyakitkan yang diungkapkan oleh Ustadz Alfian Tanjung yang ditujukan untuk Paus Fransiskus. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita saksikan video-videonya. Menurut Bung Alfian, apakah mungkin kedatangan Paus ini ke Indonesia untuk menjaga, memaintain, atau memperkuat proses kristenisasi di Indonesia, Bung Alfian? Pasti. Saya sebenarnya agak geram Bung Kameramen dengan berita ini. Yang pertama, kepada seluruh masyarakat, ini sebuah ketidakadilan kepada kelompok mayoritas. Bahwa ini adalah sebuah komando Laskar Kristus, komando Katolik untuk memenangkan kepentingan jaringan mereka. Ya, apalagi pilkada kita 515 titik, 515 pilkada serentak. Dan ini Alfian Tanjung ini tidak paham apa sih sebenarnya. Masa ini kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia ini juga dikait-kaitkan dengan pilkada
Pilgub dan juga Pilwalkot di Indonesia ini. Sangat tidak ada kaitan. Justru kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia itu pun atas undangan dari pemerintah Indonesia. Dan ini memang ya provokator ini Alfian ini ya. Gereja paling banyak memberikan bantuan secara langsung maupun tidak yang akan memberikan keuntungan kepada mereka dalam bentuk akses, dalam bentuk perlindungan, dalam bentuk pemerolehan izin yang dipermudah. Ini jelas nggak sekedar datang ini ada hubungannya dengan banyak hal yang nanti akan dibicarakan lewat dialog dengan Bung Kamera. Jelas sebagai khilafah ini mulai dikembangkan lagi. Ya ternyata kunjungan Paus ini juga ada niat di balik itu, ada upaya untuk dia memberikan sumbangan dari gereja-gereja kepada pihak tertentu dalam pilkada ini untuk memuluskan agar izin pembangunan gereja itu dipermudah sepertinya. Nah ini bukan soal dipermudah dengan sogok dan lain sebagainya. Dan untuk membangun gereja tidak perlu seorang paus harus datang dan meminta itu. Bukankah Indonesia itu adalah negara semua agama? Bukan hanya satu agama. Dan kalau memang untuk membangun rumah ibadat, apakah sudah tidak ada ketentuan lagi melalui regulasi? Tentunya ada regulasinya, memenuhi persyaratan untuk membangun gereja itu, di mana ada ketentuan terkait dengan jumlah umat dan lain sebagainya. Dan itu tentunya sudah ada aturan. Tetapi kenapa Bung Alfian ini seperti memprovokasi bahwa seolah-olah kehadiran Bapak Paus ke Indonesia itu dalam rangka pilkada? Seperti yang kita ketahui bahwa Bapak Paus datang ke Indonesia hanya naik pesawat komersil, bukan pesawat jet, seperti orang pada umumnya yang boleh dikatakan orang hebat, kepala negara. Lalu kehadiran Indonesia juga hanya menggunakan mobil Toyota Zenix yang ya hampir semua orang ya umat di Jakarta, tentunya orang-orang yang punya kemampuan, punya jabatan bisa mendapatkan itu. Dengan kesederhanaannya itu, apa benar Bapak Paus ini ada cawe-cawe dalam pilkada ini? Sangat disayangkan ya ucapan dari provokator ini. Daripada kepemimpinannya, ini kalau ada yang ribut-ribut khilafah, ini khilafahnya Katolik, khalifah tanda kutip ya maksud saya ya. Dia ini adalah koordinator sistem kenegaraan. Di Katolik ini memiliki sentra kegiatan di Vatikan. Yang di Vatikan itu adalah sebuah komando negara dan iya, negara. Benar. Ya, kalau sampai di antara para pemirsa belum paham nih, saya kasih tahu. Jadi kedatangan ini jelas mempertontonkan kepada kita itu nggak punya hak mempersoalkan. Kalau mau datang aja, nggak usah orang-orang, apalagi si Heru Budi nyuruh-nyuruh orang kerja di rumah, work from home. Ngapain? Udah biasa aja masing-masing. Apa kita ingat? Apakah ketika datang kunjungan Rabita Alam Islami, pertemuan para pemimpin negara sana, mereka juga kena macet juga kok. Kenapa itu nggak dikasih WFA? Saya pikir ini sebuah bentuk ketegasan daripada orang-orang yang memang mereka punya kebencian walaupun tidak diungkapkan dengan kata-kata. Ini bukan kedatangan biasa, ini merupakan kedatangan yang menunjukkan bahwa ini apa ini ya, kebencian yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Apa benar Bapak Paus datang ke Indonesia dan meminta untuk work from home, larang tidak boleh azan di televisi? Itu kan tidak. Ini hanya sebagai bentuk apresiasi, bentuk penghormatan saja dari Indonesia sebagai tuan rumah, tetapi Paus sendiri tidak pernah menginginkan demikian. Dan bahkan misa di GBK yang sebentar lagi akan ada pertandingan bola pun, ya setiap umat yang datang itu rumput di GBK itu tidak dipakai, tidak diinjak, hanya karena untuk bisa ada yang bermain bola di situ. Padahal pertandingan itu mau digeser ke Gelora Bung Tomo, tetapi dari panitia menyampaikan tidak, untuk halaman rumputnya itu tidak dipakai. Dan itu kurang apa lagi sebenarnya? Ada satu titik totok untuk memperkuat Katolik dan gerakan kristenisasi yang mereka secara prinsip bermusuhan antara Protestan dengan Katolik, tetapi dalam menghadapi umat Islam mereka bekerja sama. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka bekerja sama. Bukan dan boleh diteruskan. Wih, gila benar ini pernyataan ini ya. Ini sudah mulai adu domba ini. Katanya Paus hadir ke Indonesia ini ya untuk membangun kerjasama kekuatan Kristen antar Protestan dan Katolik selama ini musuh, tetapi mau bersatu untuk menghadapi Islam. Wah, sejak kapan Protestan dengan Katolik ini bermusuhan? Rasanya baik-baik saja. Kalau memang ajaran Kristen itu sama. Ya, terima kasih Bung Alfian. Ya, saya memang menangkap karena kan memang negara ini negara mayoritas Islam ya. Ketika ada
apa namanya, ketika ada acara yang Islam lakukan yang besar, harusnya kan disikapi sebetulnya harusnya lebih mantap lagi oleh pemerintah kita. Tapi ini mungkin pemerintah kita agar dianggap toleransi baik, ini mungkin Yakut juga akan terdepan nih Bung Alfian menyambut kedatangan Paus. Karena kan ini Menteri Agama yang sayang pada Paus. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, kristenisasi Ya jelas dong. adalah hal Dia sebetulnya Menteri yang Agama. sangat diwaspadai, salah satunya oleh NU juga. Bung Alfian pernah sampaikan ada sesepuh atau almarhum dari tokoh NU yang sudah meninggal, yang mengingatkan bahwa sekarang warga NU ini abai dengan munculnya kristenisasi. Nah sekarang kristenisasi itu dianggap tidak terlalu berbahaya Bung Alfian. Padahal menurut saya ya bisa dilihat dalam Bung Alfian, beberapa anak artis atau anak pengacara terkenal di Indonesia itu bisa pindah agama. Ini kan dari Islam ke Kristen, ini kan ya salah satu yang mungkin menurut saya misi-misi kekristenan mereka yang mereka bawa Bung Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, lebih sebetulnya bukan kita benci pada kedatangan Paus gitu, tapi harusnya mensikapinya misalkan sama-sama atau proporsional lah kira-kira gitu. Apa pesan Bung Alfian agar masyarakat atau warga pribumi Muslim Indonesia itu lebih hati-hati, jangan terbawa FOMO misalkan, atau terbawa euforia nanti jadi mempengaruhi akidah, karena saya rasa ini sedikit banyak juga bisa mengganggu berat ini akidah orang-orang. umat Islam yang lemah Bung Alfian. Apalagi kan Menteri Agama sangat memuja-muji Paus. Nanti kan orang-orang yang di daerah yang ngefans sama Yakut kan bisa mikirnya, oh Ini kok sampai dikait-kaitkan dengan akidah ya, bisa melemahkan akidah kaum Islam. Sepertinya tidak, karena memang kalau kita beriman teguh, apapun gangguannya kita tidak akan terganggu. Ya. Lalu mulai dikait-kaitkan kalau pemimpin Islam yang lain datang kegiatan di Indonesia tidak diperlakukan istimewa seperti itu. Ini mungkin harus bisa paham juga. Paus itu tidak hanya seorang pemimpin Katolik dunia, tapi beliau juga adalah seorang kepala negara. Jadi ini double sebenarnya. Sedangkan pemimpin Islam yang lain mungkin ada kegiatan di Indonesia, mereka hanya membawahi agama itu, jabatan di agama itu yang melekat, bukan sebagai kepala negara. Dan kalaupun apa yang ditunjukkan untuk menerima Paus itu juga memang perlu juga dipahami bahwa Vatikan juga merupakan salah satu negara yang awal-awal ya merestui dan juga justru ya menghargai kemerdekaan Indonesia. Dan terbukti Presiden Soekarno beberapa kali, 3 kali itu kunjungannya ke Vatikan dan mendapatkan Nobel atau mendapatkan medali dari Vatikan itu. Sehingga ini yang mungkin perlu dilihat bahwa kunjungan Paus itu tujuannya itu memang karena diundang oleh pemerintah Indonesia, bukan dengan tujuan lain. Bukan karena niatnya sendiri untuk datang, tetapi ini sebagai bentuk penghormatan kepada seorang kepala negara, ya maka penerimaannya seperti itu. Sedangkan hal lain seperti azan ditiadakan di stasiun televisi, diganti running text dan lain-lain, itu adalah kebijakan pemerintah, bukan keinginan dari Vatikan sebenarnya. berarti Paus ini baik ya, begini ya, padahal punya misi tertentu. Untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian untuk umat Islam Indonesia? Silakan. Ya, yang pertama, kristenisasi merupakan sebuah Memang gerakan yang baik. relatif kurang mendapatkan perhatian yang khusus dalam menghadapi mereka. Pada sidang Dewan Gereja tahun 1967 di Ambon, mereka sudah mencanangkan untuk mengkristenkan Pulau Jawa selama 25 tahun dan mengkristenkan Indonesia pada 50 tahun ke depan. Pada sidang Dewan Gereja Internasional ke-1974 itu batal karena koordinator SC, steering committee-nya itu mati duduk, yang mereka memahami bahwa sidang ini berniat untuk melakukan gerakan pemurtatan. Sangat disayangkan betul ya. Kalau sampai dikait-kaitkan dengan proses kristenisasi, tidak mungkinlah seperti itu. Dan pemerintah juga paham dan tahu. Lalu kalau sampai dikaitkan dengan Menteri Agama pasti akan di depan dan puja-puji Paus, ya itu karena memang dia mengungkapkan itu sedari hati dan itu memang kenyataan seperti itu. Paus itu orang baik. Ya. Kalau memang orang baik, sekalipun dia itu agamanya dari agama manapun harus dihargai. Apalagi dia seorang kepala negara, ya wajarlah kalau sampai pemerintah dalam negeri, pemerintah Indonesia justru meresponnya dengan hal positif, bukan sebaliknya. Penampakan acara pra kedatangan tanggal 3 sampai tanggal 5 ini menurut saya sangat keterlaluan. Dan terus terang,
Ini adalah ekspresi bahwa ada sesuatu yang telah melemah dalam hati kaum muslimin. Apalagi ada orang yang sampai secara ini mencium-cium kepalanya segala macam. Itu apa dasar nilai akidahnya? Pemahaman apa yang bersemayam di kepalanya sehingga dia tidak melakukan hal demikian dengan kehadiran ulama-ulama salafus saleh yang berdatangan silih berganti dalam beberapa waktu belakangan ini. Sekali lagi, pendapat saya adalah penyambutan yang berlebihan atau lebay itu layak untuk tidak dianggap sebagai suatu hal yang patut. Ini sepertinya Pak Alfian Tanjung ini cemburu ya. Kalau Bapak Paus diterima seperti itu, dan bahkan Imam Masjid Istiqlal pun sampai mencium kening atau kepala dari Paus ini. Dia rasa geram hanya karena soal itu, karena katanya melanggar akidah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, Alfian Tanjung ini seorang ustadz, artinya paham betul tentang ilmu agama. Kalau begitu, apa yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan oleh Imam Masjid Istiqlal terhadap Bapak Paus ini dianggap salah. Yang menjadi tanda tanya bagi kita atau bagi orang-orang awam terkait dengan Islam ini, kira-kira antara imam besar Masjid Istiqlal dan juga Ustadz Alfian Tanjung ini, mana yang benar sebenarnya? Atau tindakan dilakukan oleh imam besar Masjid Istiqlal ini, apakah benar-benar melanggar? Barangkali sahabat sekalian ada yang mungkin paham terkait hal ini, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekali lagi, untuk Paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera dideportasi. Gila kau. Untuk segera pulang karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan kepada para tokoh-tokoh Islam. Bersikap dong, nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga gila ini Alfian sering provokasi terus. Ya tokoh-tokoh Islam ini harus bereaksi ikut ucapan atau omongannya ini. Kalau memang diperhatikan dari semua tokoh Islam hanya Ustadz Alfian Tanjung saja yang berkomentar buruk terkait ini, berarti memang ya sendiri yang salah. Kalau itu memang ini adalah sesuatu yang keliru atau salah, tentu ya para ulama yang lain juga tidak menjemput atau menerima Bapak Paus di Masjid Istiqlal, dan bahkan menolak dari awal rencana kedatangan dan juga kegiatan di Masjid Istiqlal itu. Justru semuanya berproses dan berjalan dengan baik, itu karena mungkin pandangan dari para tokoh agama Islam itu tidak jadi masalah. Jadi kalau semakin banyak orang yang melihat ini sebagai sesuatu yang baik, lalu Ustadz Alfian Tanjung memandang ini sesuatu yang buruk, berarti yang buruk itu adalah yang omong itu. Ya, bukan orang Islam. Orang Islam itu baik, ajarannya bagus. Tetapi yang menyebabkan tidak bagus itu oknumnya, dan salah satu oknumnya ada lagi berkomentar ini. Kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja, tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja. Jangan mengganggu orang lain, menganggap, berarti kan sama juga mereka menganggap azan itu berisik. Azan itu akan mengganggu mereka, itu terus terang saja. Kurang ajar lu di kampung orang ya, nggak tahu diri. Ini hanya karena soal azan disampaikan oleh Menkominfo untuk di running text saja, tidak perlu ada azan di televisi karena sementara misa. Mungkin pemerintah memandang itu sebagai sebuah bentuk toleransi, tetapi Alfian Tanjung ya sering melemparkan komentar yang bersifat provokatif seperti ini, dan bahkan dikait-kaitkan bahwa tidak menghargai tuan rumah sendiri, ini pendatang, ya katanya begitu. Tapi ya Paus sendiri tidak pernah memerintah seperti itu, tapi ini kan niat dari pemerintah, bukan dari Pausnya. Dan saya yakin juga semua orang Katolik juga tidak menginginkan atau melarang jangan ada azan di televisi. Bukan baru sekarang kok, sudah sekian lama, dan mungkin seumur hidup seorang Katolik itu selalu mendengar suara azan dan itu biasa saja. Tetapi kenapa baru kali ini kok dipersoalkan? Lalu kalau mau dikaitkan bahwa di televisi tidak baik menyebarkan siaran itu tentang misa, itu tidak diperkenankan, lalu menjadi pertanyaannya, kenapa azan boleh? Bukankah ini semua agama diaku di Indonesia ini? Nah, ini memang pernyataan-pernyataan atau statement dari orang-orang yang memang mabuk agama ya seperti ini. Dan yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan. Astagfirullahaladzim, Ustadz apaan lu ngomong kayak gitu? Ini meresahkan banget nih guys. Ustadz mabuk agama itu. Ustadz anak-anak abah. Nih setelah gue cari tahu ini akun dia, dan seperti dugaan kita, ya pastilah ada abah. Ini Ustadz memang lain gitu, malah memprovokasi umat, sama aja tuh sama si Burkun. Nih kalian lihat nih, kata-katanya tuh ngeri banget kayak gini Ustadz. Terus terang saja, kurang ajar
nggak tahu diri kan gitu. Jujur nih, ketika gue tahu Paus bakal datang ke Indonesia, sebenarnya gue takutnya bukan karena gue yang iman atau bagaimana, tapi orang-orang kayak gini, gue takut nanti Paus nape-nape yang kena juga umat Islam. Nih contohnya udah begini nih, Ustadz apaan lo kayak gitu? Terbukti ya guys, yang mau puluhan kali kau ke tanah suci, mau ratusan kali kau Iya, ke gunanya. Al-Quran, mau ribuan kali kau sujud sampai berbekas jidat kau ini, ya itu semua sama sekali nggak membuktikan mereka ini mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Seorang ustadz ngomong kayak gini, kalau umat terprovokasi bagaimana? Dan ini tuh memang salah satu campaign dari kelompok-kelompok mereka ini. Iya Pak Ustadz, yang gue dengar dari ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang bener nggak seperti Anda ini, bukankah Allah lebih mencintai rintih tangis pendosa yang bertaubat daripada ahli ibadah yang merasa lebih baik daripada pendosa? Inilah orangnya. Memang alam semesta nih sayang sama aku ya kan, nengok aku nangis-nangis kayak gini langsung dikasih tunjuk lagi. Alfian Tanjung, di ajaran Islam kami sering bertukaran istri. Dan aku bilang jangan-jangan wah ini anggota satanik ini. Di mana-mana nggak ada orang bertukaran istri selain anggota satanik, ya kan? Aku bilang sama kau ya, Tanjung, ya. Tadi di video saya sebelumnya saya berpikir jangan-jangan kau salah satu oknum. Terus tiba-tiba ada video kayak begini yang kayak menyatakan bahwa benar kau tuh jangan-jangan salah satu anggota. Setahu saya di Islam nggak ada yang kayak begini. Kau bukan Islam, kau satanik kau. Teruntuk Bapak Alfian Tanjung, ya. Sebenarnya nggak boleh memaki-maki begitu. Nggak usah mencaci maki, menghujat. Nggak usah ngapain. Semakin menampakkan kualitas kadar diri Anda itu rendah, ya. Mau memblokir orang, bilang orang apa goblok segala. Ada satu sebenarnya ya. Kenapa satanik itu selalu mengejar orang Katolik? Bukan saya bilang Bapak Alfian satanik, bukan. Kenapa? Jawab sendiri yang ngerti. Jadi siapa Bapak Alfian ini? Jangan-jangan salah satu oknum satanik. Kita kagak tahu kenapa dia sampai sebenci itu. Mohon maaf Bapak Alfian. Pak, dari segi mana Paus itu merusak? Saya tanya. Dari segi mana? Sampai dibilang tidak perlu disiarkan di TV segala macam. Negara Muslim Bapak bilang, hey, Indonesia itu sudah mengakui 6 agama, ya, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Islam. Sejak kapan negara Indonesia menjadi negara Muslim? Bapak yang merusak Pancasila, Bapak yang merusak Bhinneka Tunggal Ika, dan Bapak juga merusak yang namanya Lakum Dinukum Waliyadin. Ya, Paus datang ke Indonesia dengan niat baik, tidak merusak sama sekali. Dia datang dengan kondusif kok, tidak ada dia provokasi. Ya, jadi dari segi mananya Pak, kalau Bapak bilang Paus itu datang ke sini untuk merusak? Justru Bapak yang merusak. Justru Bapak yang menjadi provokator. Ya. Masih banyak di luar sana Islam yang waras nggak kayak Bapak. Anda ini menteri agamanya umat Islam atau menteri agamanya faksi Vatikan? Mestinya mereka yang menyesuaikan dengan kita yang 90% Muslim. Kok datang ke rumah orang tuan rumah yang diatur-atur? Ini berarti menteri agamanya ini perlu diduga, patut diduga dia adalah bagian daripada misi daripada kedatangan Paus itu. Aduh Pak. Makanya kalau punya iman itu jangan setipis tisu, ya kan? Baru didatengin sama Paus Fransiskus ke Indonesia aja udah kejang-kejang. Bilangnya kalau misalkan beliau itu meresahkan, justru Bapak yang meresahkan. Ya, yang Bapak bilang kalau Paus Fransiskus itu tidak cocok untuk berbicara di Masjid Istiqlal. Emang Bapak yang punya Masjid Istiqlal? Emang Bapak yang mengatur semuanya? No, ya. Yang punya Masjid Istiqlal aja menerima dengan baik. Kok Bapak yang panas? Kok Bapak yang sewot? Malah ngajarin orang untuk membenci dan untuk mendeportasi malah. Bapak belajar lagi deh Pak, Lakum Dinukum Waliyadin deh Pak. Ya, Ustadz macam apa ini? Nggak mau dipandang sebelah mata dengan orang-orang, tapi kelakuan Bapak begini. Mulut Bapak begini, bahaya banget.
Ya, justru dengan kelakuan bapak kayak gini, Islam waras malah sama aja dipandang sebelah mata. Padahal mereka nggak kayak bapak. Bapak tuh cuma oknum. Ya, jangan salahin Pak orang-orang ntar memandang agama Islam itu dengan sebelah mata. Lah pelakunya begini, hah? Nggak ada Paus Fransiskus itu datang dengan meresahkan. 3 hari doang dia di Indonesia, bapak berkor-kor begini, apalagi dia 3 minggu. 3 hari aja bapak udah kejang-kejang. Aduh Pak. Istighfar Pak, 1000 kali kalau perlu. Ya, punya mulut jahat banget. Ya, main usir-usir orang, main deportasi orang segala macam. Istighfar Pak, istighfar. Sekali lagi, untuk paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya paus itu diminta atau segera dideportasi. Oh my god, sumpah, demi apa kalau beliau ini seorang ustadz? Sumpah ya, gue tuh shock banget ngedengerin statement yang keluar dari mulut beliau. Soalnya bertolak belakang banget gitu sama pemuka-pemuka agama lainnya. Lu lihat deh ini. Gue gak tahu ini ustadz namanya siapa, yang jelas gue benar-benar speechless banget ngelihat momen ini. Bener-bener sweet moment, toleransinya itu dapet banget, gue hampir mau nangis ya Tuhan. Nah kalau yang ini gue tahu, ini Habib Jafar. Astagfirullah ya Allah, puji Tuhan, ini tuh bener-bener the real toleransi antar umat beragama. Enggak kayak yang ini julid. Gue tuh kadang-kadang bingung ya, syaratnya untuk dipanggil ustadz tuh apa sih? Kalau gara-gara pakai peci nih ya, misalnya nih, gara-gara pakai peci dipanggil ustadz, narapidana sama tersangka juga suka ngedadak-dadak jadi pakai peci dong kalau lagi di pengadilan. Itu diminta atau segera dideportasi. Kurang ajar lu di kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfian Tanjung ya, ustadznya orang HTI. Ini kita bahas ya sedikit. Merasa keberatan Alfian Tanjung dengan kedatangan Fransiskus yang berkunjung ke Masjid Istiqlal Jakarta ya. Saya hanya mau bilang ya, itu bukan punyamu Alfian Tanjung. Masjid Istiqlal itu bukan punyamu. Bukan bapakmu yang mendirikan itu ya. Yang mendirikan itu Presiden pertama Insinyur Soekarno 1961 didirikan dan diresmikan 1978 oleh Bapak Soeharto, Presiden kedua. Ya. Dan biar kau tahu, ya mungkin kau nggak tahu, entah tahu, kau pura-pura nggak tahu Alfian Tanjung. Kau tahu siapa yang merancang itu? Umat dari Kristen, Mr. Nababan, Bapak Mr. Nababan. Oke? Itu belum sampai mereka berbuat kebaktian di masjid. Kau sudah repot sampai segitunya. Coba kalau kau ikuti juga, kau lihat sejarah Nabi. Saya yang bukan ahli agama aja paham, tahu. Saya pernah mendengar, ya Nabi pernah menyilakan umat Kristen itu untuk beribadah di dalam masjid di sisi lain, sementara yang umat Muslim di lain pula, di satu sisi yang lain, di sisi yang lain gitu. Itu belum sampai ke ayat itu kau sudah repot, ya. Alfian Tanjung. Kenapa sih? Lagian itu Fransiskus datang ke situ dialog antar agama, bukan untuk memecah belah. Beliau datang, ya. Kecuali dia datang untuk memecah belah bangsa Republik Indonesia ini, entah. Kau boleh repot. Lagian sebelum kedatangan Fransiskus ke Indonesia yang berkunjung kemarin ke Masjid Istiqlal itu sudah dirampungkan jauh-jauh hari, dimusyawarahkan, dipanggil semua, ya. Pemuka agama itu dipanggil semua ke istana, sudah dirampungkan seperti apa kan? Udahlah, jangan menjadi provokator Alfian Tanjung, jangan, ya. Percuma kita itu sujud pantat, kita tunggingkan ke langit, kita arahkan ke langit, kita sujud kepada Allah. Kalau masih menyimpan rasa iri dengki, tak boleh seperti itu, ya. Muslim yang sebenarnya itu tidak seperti itu, ya. Oke, Alfian Tanjung, cepatlah bertobat, ya. Jangan yang
apa? Coba yang Nabi ajarkan ke kita, itu yang kita kerjakan. Bahkan Nabi pernah menyilakan umat Kristen seperti yang saya sampaikan tadi, ya, kebaktian di dalam masjid di sisi yang lain, sementara umat Muslim, kita Muslim di tempat yang lain. Nah, begitu. Itu baru ajaran Nabi, ajaran Rasul. Bukan yang seperti Anda sampaikan itu, sampai keluar kata-kata yang tidak pantas dengan menolak yang tidak pantas begitu. Ya. Apa prestasi Anda di negara Republik Indonesia kalau boleh tahu kami ini? Gak ada kan? Kalau hanya buat onar, nggak usah sok-sok bersuara, ya, nggak usah sok protes. Kecuali itu yang buat pakai uangmu dan kau merasa cuman kau umat Muslim Alfian Tanjung, yang lain enggak, yang lain pada numpang. Oke ya Sofian Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya heran ada beberapa ustadz, termasuk Ustadz Alfian Tanjung, yang membuat narasi yang sangat kasar gitu ya, seolah-olah kunjungan Paus ini mengganggu ibadah umat Muslim. Itu tidak benar. Saya umat Muslim, saya begitu berbahagia kunjungan Paus karena ini adalah ekspresi toleransi yang nyata. Paus selalu menghargai Pancasila, pembukaan konstitusi kita, bahkan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika itu selalu disampaikan oleh Paus bahwa ini adalah semboyan negara yang sangat-sangat indah. Pak Alfian Tanjung harus belajar untuk memaknai dengan hati yang bersih, bukan dengan hati yang kotor. Tidak ada yang terganggu di akidah kita dengan kunjungan siapapun, termasuk kunjungan kepala negara tahta suci Vatikan. Pada kemana Muslim yang di Jakarta? Kok pada diam? Ini sudah nggak benar dan kurang ajar, ngacak-ngacak masjid. Saudaraku, jangan kaku beragama, jangan bodoh beragama. Apa salahnya Paus masuk ke Masjid Istiqlal? Buka sejarah. Nabi Muhammad sendiri, beliau pernah menyambut orang Kristen Najran dari Yaman ke Masjid Nabawi sebanyak 70 orang. Supaya lebih jelasnya, buka tafsir Ibnu Katsir, surat Ali Imran. Jadi mohon, demi kerukunan umat beragama, demi toleransi umat beragama, kedatangan Paus di Masjid Istiqlal nggak usah dipelintir kemana-mana. Karena agama Islam sendiri tidak melarang hal itu. Ada yang komen, kok mereka pada nyanyi di dalam Masjid Istiqlal? Itu bukan nyanyi, tapi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sekali lagi, jangan kaku beragama, jangan mudah terprovokasi. Kembalilah ke ajaran Islam yang sejati. Oke? Cukup acara ini diadakan di GBK, tidak harus. Mulut lo itu tua bangka anjing. Lu pikir ini negara Islam? Bangsat lu, anjing lu. Nenek moyang lu. Udah bau tanah lu, anjing. Lu main ke sini, ke NTT sini. Lu ketemu sama gua. Tua bangka kakak lu, babi lu. Lu pikir negara ini negara Islam? Malu dengan yang lain. Lu itu oknum, bangsat lu, anjing lu. Tua bangka. Cukup acara
ini diadakan di GBK tidak harus disiarkan kepada seluruh televisi. Sahabat televisi yang menontonnya adalah kaum muslimin. Dan acara misa itu Anda harus tahu bahwa itu adalah puji-pujian. Itu adalah acara menyampaikan kitab suci orang-orang Nasrani terhadap para pengikutnya. Dan juga mereka berdoa sesuai ajaran agamanya. Kita umat Islam 90% tidak butuh doa-doa mereka. Karena Islam juga mengajarkan doa-doa kita kaum muslimin. Jadi inilah kita meminta juga kepada Paus Fransiskus ini harusnya tidak merusak negara dia yang tempat dia datangi hari ini, yaitu inilah negara muslim. Oke, udah kalian tonton videonya atau belum? Di situ adanya. Atau nanti kau hashtag abang itu. Entah apapun yang kau bilang Pak, itu hakmu sama kelompokmu, ngerti? Tapi ada dua hal yang ku percaya. Yang pertama, nggak semua umat muslim seperti kau. Nggak semua umat muslim pola pikirnya seperti kau. Banyak yang waras. Kenapa aku bilang yang waras? Gini loh. Kenapa aku state video ini? Yang pertama, nggak terima kau bilang Paus Fransiskus seharusnya tidak merusak negara yang didatangi atau yang diinjaknya. Gini loh, nggak ada dia merusak. Seharusnya gitu loh. Terlepas dari kita berbeda agama, seharusnya Indonesia itu bangga dan berterima kasih menjadi menjadi negara pilihan. Nggak semua negara yang dijalani oleh Paus Fransiskus. Dan asal kau tahu Pak, Paus Fransiskus itu bukan orang sembarangan. Orang nomor satu seluruh dunia untuk umat Katolik. Itu udah jelas itu. Dan dia datang, Bapak Paus datang ke Indonesia membawa damai, bukan membawa keributan, bukan membawa kehancuran, enggak. Entah apa yang melatar belakangi kau nggak suka sama bapak itu, aku nggak tahu, tapi itu hakmu kembali. Tapi setidaknya gini, kau tinggal di Indonesia, ya kami sadar mayoritas muslim, tapi tidak semua masuk umat muslim seperti itu berpikirnya. Kami sadar mayoritas muslim di Indonesia ini. Tapi kalian bapak harus sadar Pak, gitu loh. Kita itu hidup berdampingan. Percaya Bapak, kalau semua muslim di Indonesia ini 100.000% umat muslim bisa damai, belum tentu. Seperti gitu juga seperti kalau Kristen semua dalam apa ini belum tentu damai Pak. Jadi sedih Pak dengar. Kenapa sedih? Kau salah-salahkan orang yang gak berdosa. Kau salah-salahkan orang yang baik. Kau salah-salahkan orang yang belum kau kenal itu siapa, yang belum tahu kau siapa. Tapi gampang mulutmu untuk membilangkan gitu, menyalahkan dia. Kami meminta kepada Paus Fransiskus untuk tidak merusak apa yang dirusaknya. Kau tonton lagi ya baik Pak. Habis ibadah misa di GBK, dia kemana? Dia jalani kan Masjid Istiqlal di Jakarta. Banyak orang yang masuk Pak, banyak orang yang mendengar. Dan dia pun mendengarnya Pak, ada perempuan umat muslim yang lagi baca ayat-ayat yang baik, didengarnya Pak. Maksudnya gini, dia datang bukan untuk menarik semua muslim ke Nasrani, tidak. Itu kembali ke diri kita sendiri. Sama juga kayak kami Kristen. Rumah kami di kiri 5 rumah masjid. Nanti yang di belakang masjid juga. Tiap hari hidup toa, tiap hari kami dengar azan, tiap hari kami dengar orang baca ayat. Tiap hari Minggu Pak, yang harusnya hari damai untuk Kristen, mulai dari pagi hidupnya azan, hidupnya toa. Entah baca apapun mereka, kami nggak tahu. Dan kami nggak peduli, karena itu nggak mengganggu kami, nggak merubah kami, nggak langsung kami jadi muslim, tidak. Begininya Pak, walaupun mayoritas, tapi saling menghargai itu perlu, gitu. Dan Bapak bicara tentang agama, tentang apa, nggak usah lah. Kalau belum hati Bapak berdamai dengan pikiran Bapak. Rugi apa rupanya yang dibuat sama Bapak? Rugi apa rupanya yang dibuat kedatangan
kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia ini ke kelompok Bapak? Apa ruginya? Terlepas dari penyiaran TV. Penyiaran TV itu Pak, mereka pun butuhnya yang mau ditayangkan, yang lagi viral. Mereka mau membayar yang lagi viral, memasukkan ke TV mereka gitu loh. Ya kalau misalnya nggak suka di skip Pak. Nggak semua orang Muslim nonton TV, Kristen juga nonton, Buddha juga nonton kok. Jadi jangan mengatasnamakan rakyat Muslim, rakyat yang beragama Muslim, seolah-olah semua pemikirannya, pola pikirnya sama kayak Bapak. Jangan loh. Dan ingat Pak, hukum tabur tuai itu ada. Mungkin saat ini kau seperti itu Pak ngomongnya. Untuk kedepannya bagaimana? Mudah-mudahan Bapak sehat selalu, kelompok Bapak sehat selalu, sampai kalian buat spanduk penolakan membuat ibadah di GBK. Naik asam lambungku Pak. Sedih loh, gitu loh, sedih. Kami Pak, bangsa umat Katolik ini Pak, sangat bersyukur. Yang sebelumnya kami hanya melihat paus itu dari televisi, dari berita, tanya tahu nama, tapi kami bisa melihat langsung, walaupun memang dari TV, tapi datang ke negara ini gitu loh. Terberkati kali negara ini Pak. Bukan ku bilang dia Tuhan, enggak, tapi terberkati kali karena dia datang dengan kedamaian, kesederhanaan. Enggak Bapak lihat, dia datang bukan naik jet pribadi, padahal bisa loh. Dia nomor 1 dunia untuk umat Katolik. Tengok dia keliling Pak, naik apa dia Pak? Bukan naik mobil yang anti peluru, enggak, buka kaca dia Pak. Orang seperti itu bisa Bapak usir, orang seperti itu bisa Bapak kata-katai gitu loh. Jadi semoga Bapak sehat selalu ya. Terus yang kedua nih Pak, tadi yang pertama semua itu, yang kedua memang kami nggak terima Pak, umat Katolik. Bapak bilang paus itu, aduh, jangan gitu Pak ngomongnya. Belum tentu apa yang Bapak lakukan belum tentu baik. Berpikir ulang lah Pak. Yang Bapak lakukan itu menyakiti orang lain kan? Ketika kita menyakiti orang lain Pak, itu datang sama kita. Apalagi yang Bapak katakan itu seorang hamba Tuhan loh, yang suci loh. Pemilihan paus Pak bukan segampang pemilihan presiden, bukan segampang pemilihan kepala daerah, gubernur, enggak Pak. Jadi tolonglah Pak, tolong jangan karena iri dengki Bapak jadi Bapak sama ratakan semua manusia. Bapak anggap lebih jago, lebih hebat Bapak. Jangan ya Pak. Aku percaya nggak semua umat Muslim seperti Bapak pola pikirnya. Salam toleransi ya Pak. Semoga Bapak sehat selalu, kelompok Bapak juga sehat, keluarga Bapak sehat, diberkati sama yang Maha Kuasa, dilancarkan rezeki Bapak, dilancarkan segala urusan dan pekerjaan Bapak, begitu juga keluarga Bapak diberkati. Salam damai ya Pak. Kami datang ke kantor Kementerian Agama RI berkaitan dengan ada upaya pembungkaman azan, siar azan yang biasa kita dengar setiap maghrib di seluruh stasiun TV nasional, hanya karena dalihnya untuk menghormati misa. Semestinya yang harusnya menghormati itu misa, menghormati azan. Apalagi rangkaian agenda yang dilakukan oleh Paus Fransiskus itu dilakukan di negeri Indonesia, negeri terbesar kaum muslimin. Kalau memang benar ya pesan-pesan perdamaian dari keagamaan Paus itu untuk seluruh umat, termasuk bagi umat Islam, harusnya Paus yang toleran kepada umat Islam, tidak memaksakan ritual keagamaan di dalam agama Kristen, dalam hal ini Katolik, untuk ditonton oleh seluruh mayoritas penduduk negeri ini yang mayoritasnya Muslim. Mohon maaf kalau itu acaranya lelang amal, ya pesta pembagian santunan, mungkin masih oke lah. Ini misa
misa itu sudah masuk kategori ritual ibadah, dan dalam konteks ritual ibadah itu berlaku kaidah lakum dinukum waliyadin. Nah, saya ingin tegaskan kenapa kita datang ke Kemenak dan akhirnya terpaksa terdampar hanya ada di halaman Kemenak. Jadi kita sudah ajukan permohonan audiensi dan sekaligus klarifikasi karena ada surat edaran dari Kominfo yang memberikan amar ya, perintah atau himbauan atau ya rujukan lah bagi TV nasional untuk melakukan dua hal. Yang pertama, melakukan siaran live terhadap agenda misa yang sore nanti dilakukan di GBK. Yang kedua, pada saat yang bersamaan saat agenda misa itu live, jadi syiar azan yang biasanya otomatis ditayangkan oleh stasiun TV setiap maghrib itu dihilangkan, diganti dengan running text. Nah, ternyata Kominfo itu sebelumnya juga mendapatkan surat dari Kemenak. Jadi bagian Ditjen Bimas Agama Islam dan Katolik yang meminta Kominfo memberikan surat itu kepada media. Jadi kami mau datang, apa masalahnya sehingga harus demikian. Tetapi tadi setelah kami kirim surat, kami coba. Densus 88 telah melakukan penegakan hukum terhadap 7 orang pelaku ya, yang tersebar dari Bangka Belitung, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan di Jawa Barat yang melakukan provokasi dan ancaman yang berupa berisi propaganda ataupun ancaman teror ya, melalui media sosial terhadap kedatangan paus di Jakarta. 7 orang tersebut identitasnya atau inisialnya sebagai berikut. Yang pertama HFP. HFP ini yang ditangkap di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 2. Kemudian LB ditangkap di Jakarta Selatan tanggal 2 juga. Kemudian DF ditangkap pada tanggal 3 September di Bekasi. Kemudian FA ditangkap di Bekasi juga pada tanggal 3. Kemudian AS ini ditangkap tanggal 4 di Bangka Belitung. Kemudian ER ditangkap tanggal 4 juga di Bekasi. Dan RS yang terakhir ditangkap pada tanggal 5 September di Sumatera Barat. Di antara bentuk-bentuk provokasi yang dilakukan dan ancaman yang disebar melalui media sosial oleh para tersangka ini ya, diantaranya untuk istilahnya mengganggu proses protokol keamanan, kemudian mengunggah narasi dan memberikan gambar atau sekarang biasanya digunakan image atau emoticon yang menggambarkan bom ya terhadap foto ataupun sebuah postingan dari majalah media online yang kemudian merembet kepada komen-komen di bawahnya yang memberikan ancaman bom. Kemudian ada juga narasi yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan akan melakukan serangan langsung pada saat ada kegiatan, dan ada juga yang memberikan ancaman berupa akan membakar tempat di mana kegiatan paus berlangsung. Dan yang terakhir ya, yang seperti kata-kata saya akan melakukan bom, saya adalah teroris, saya akan meledakkan diri, saya tunggu saja kabar dari saya dan seterusnya. Yang semuanya ini kita tahu setelah kita lakukan penyelidikan ya, masing-masing ini sedang didalami oleh petugas Densus dan Polda ataupun Polres setempat di mana peristiwa tersebut terjadi, apa motif dan latar belakangnya, sehingga nanti kita akan update kembali kepada rekan-rekan media setelah penyelidikan dan penyidikan terhadap para tersangka yang terlibat ini tuntas atau berjalan lebih lanjut. Ya. Kalian udah pada tahu belum kasus ini? Kasus di mana ada 7 orang yang ditangkap sama Densus 88 gara-gara melakukan pengancaman terhadap paus yang kemarin ke Jakarta. Nah, untuk dasar hukumnya sendiri gitu ya, itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang penanganan dan penanggulangan terorisme gitu. Dimana ini tuh harus dilakukan sedini mungkin. Gak disebutin sih siapa nama lengkapnya gitu kan, cuman kayak inisial-inisialnya aja. Dan itu ada dari Jakarta, terus habis itu Bogor, terus habis itu juga Bekasi, terus habis itu ada juga dari Pariaman.
Ini menurut gue orang-orang kayak gini emang harus tangkap sih, karena nggak sedikit ya dari rakyat Indonesia ini, mereka tuh nggak paham kalau misalnya bercandaan mengenai BOOM itu tuh nggak boleh. Terus habis itu juga narasi-narasi kayak gue tangkep lu, gue tangkep dan segala macam itu juga sebenarnya nggak boleh loh. Apalagi Paus ini juga selain sebagai pemimpin umat Katolik gitu ya, dia ini juga pemimpin suatu negara, yaitu negara Vatikan. Dan kalian tahu nggak sih di salah satu orang yang ditangkap itu juga ternyata ada logo ISIS ditemukan. Terus habis itu juga ada bendera ISIS yang dimana ini tidak diperbolehkan ada di Indonesia. Nah, buat kalian yang belum tahu kalau misalnya ISIS itu adalah paham terlarang di Indonesia, kalian langsung datang aja ke websitenya Kementerian Agama kita. Jujur gue salut banget gitu ya sama Densus 88, karena kayak gue pikir gak bakal diseriusin gitu kan orang-orang yang kayak gitu di kolom komentar, tapi ternyata beneran diseriusin. Oke, good job. Nah, semoga kasus ini bisa dijadikan pembelajaran gitu ya, dan juga jangan ada lagi nih yang bercanda-canda mengenai hal-hal seperti itu, karena hal-hal seperti itu bener-bener sensitif dan ada undang-undangnya. Oke, segitu aja dari gue. Peace, love, and gaul. Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. 7 orang pengancam Paus Fransiskus di media sosial ditangkap oleh Densus 88. Untuk para pengancam, lu semua terkena dampak dari omongan lu di media sosial yang gak lu kontrol. Untuk Densus 88, terima kasih telah menjaga kunjungan Paus Fransiskus. Tuhan memberkati Densus 88 dan Kepolisian Indonesia. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan komentar negatif dari Alfian Tanjung atas kehadiran atau kedatangan Sri Paus ke Indonesia. Dan kalimat-kalimat provokatif yang ia lontarkan, dan itu tidak bisa membangkitkan semangat dari orang-orang yang terpengaruhi karena ucapannya untuk menghancurkan atau menghambat proses atau setiap kegiatan Sri Paus di Indonesia. Dan bahkan beliau sudah berangkat ke Papua New Guinea, semua berproses berjalan dengan aman dan lancar. Itu artinya bahwa rakyat Indonesia semakin paham, semakin mengerti bahwa adanya upaya untuk provokasi tapi mereka tidak mudah terprovokasi. Baik sahabat sekalian, barangkali ada yang ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan bagi sahabatku yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.